Oke, saya akan record. Sebelumnya, selamat malam Pak Fandi. Apakah suara saya cukup jelas, Pak? Halo, selamat malam, Mas. Oke, selamat malam, Pak. Selamat malam, Pak Fandi. Oke, sebelumnya perkenalkan Pak Fandi, nama saya Vicky Septian Ali dan saat ini saya adalah mahasiswa di Universitas Mercu Buana Yogyakarta. Dan di sini juga ada teman-teman, ada Pak Fahrul, Pak Yulian Gali, dan juga Pak Fesoli. Ketiganya juga sama mahasiswa IT. Dan beliau yang nanti akan memberikan pertanyaan-pertanyaan. Oke. Sebelumnya mungkin saya yang akan memandu sesi kali ini. Loh, kok keluar? Pak Fandi. Halo. Oke, udah masuk kembali. Oke. Kok keluar tadi ya? Oke, sebelumnya mohon maaf. Saat ini sudah ada Pak Fandi Ahmad, salah satu owner dan juga pendiri Oriflex, yang mana menjadi salah satu produk yang telah mengatasi permasalahan ya, terutama permasalahan terkait dengan kesehatan lambung gitu. Itu sedikit yang saya pelajari dari produk Oriflex. Nah, kembali lagi kepada tujuan kami mengundang Pak Fandi ke sini adalah untuk kita coba gali nih ilmunya. Karena sebagian dari mahasiswa saat ini memang diproyeksikan juga diharapkan bisa menjadi entrepreneur gitu ya, seperti yang dilakukan oleh Pak Fandi dan juga rekannya Pak Suko gitu. Bahkan Pak Fandi sendiri juga telah menginspirasi ya anak-anak muda yang lain dan lain sebagainya menjadi reseller gitu ya, ikut mengembangkan produk Oriflex sampai ke pelosok Nusantara ini gitu. Oke, mungkin selamat malam Pak Fandi, mungkin bisa perkenalan dulu kepada teman-teman Universitas Mercu Buana dan bisa dijelaskan juga saat ini bisnisnya apa dan tujuan bisnisnya awalnya apa sih Pak Fandi? Itu Pak Fandi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fandi, Pak Yulian, Pak Soli, Pak Fahrul. Iya, Pak. Salam kenal, Pak. Salam kenal. Oke, Pak. Saat ini di Oriflex itu awalnya tujuannya apa sih, Pak? Kok sampai ketemu jalanin bisnis Oriflex? Sebelumnya pernah coba bisnis yang lain belum, Pak? Sebelum terjun langsung ke bisnis yang saat ini sudah besar ya? Pernah nggak coba-coba bisnis yang lain gitu? Ya, oke. Jadi kan kebetulan kan saya lulus kuliah itu dari tahun 2012 ya, Mas ya. Jadi saya kebetulan alumni TIP UGM angkatan 2008, terus 2012 saya lulus. Kemudian saat itu memang saya belum terjun di Oriflex, Mas, karena kan Oriflex itu kan dari kan 2014 ya. 2012 itu saya masih mulai bisnis saat itu jualan bakpia, Mas. Jualan bakpia namanya Telopia dulu. Telopia, dan itu pun juga dulu pemasarannya hanya lokal Jogja. Dan dulu belum ada teknologi internet ya, teknologi digital marketing yang belum seberkembang sekarang. Jadi caranya masih konvensional. Dari 2012 sampai 2014, kemudian 2014 memang bisnis itu memang tidak saya lanjutkan karena secara kemudian secara penjualan dan berbagai faktor lainnya memang tidak memungkinkan untuk dilanjutkan. Terus kebetulan saya juga punya teman satu seperjuangan, namanya yang sudah disebutkan Pak Vicky tadi, Mas Vicky tadi, itu kita mulai
merintis saat itu memang konsepnya sebenarnya bukan sereal umbi Garut Pak. Jadi konsep itu memang sereal beras merah. Bahkan sereal beras merah saat itu kita punya basicnya ya, karena dari sisi lain sereal beras merah itu kan suppliernya itu kan berasnya itu kan memang saat itu kita dengan supply terbesar murah dan sebagainya, dan kita tidak mampu untuk produk skala besar saat itu, dan memang sempat vakum idenya itu, dan kebetulan saya pas itu 2014 ikut pengabdian masyarakat di Pajangan. Di Pajangan di sana sentralnya umbi Garut seperti itu. Di Pajangan mulai dari situ akhirnya kita mulai mengembangkan produk sereal tapi basisnya dari umbi Garut. Umbi Garut, oke. Ya, dari umbi Garut itu kita mulai proses dari skala kecil, mulai dari oven skala rumah tangga, yang oven mungkin kalau Bapak-bapak tahu oven yang untuk membuat roti itu ya, roti nastar. Ya roti kue lebaran itu kan pakai oven kecil gitu ya. Kita bisa seperti itu. Level kecil, kemudian akhirnya permintaannya mulai semakin banyak ya. Sampai kita 2014 sampai 2017 itu kita belum menemukan pola pemasaran yang tepat seperti itu, karena ya kita masih uji coba berbagai macam strategi pemasaran, mulai offline, kemudian di apotek dan sebagainya. Akhirnya kita pada titik akhirnya kita 2018 itu memanfaatkan teknologi digital marketing. Digital marketing terutama kita saat itu fokusnya kita iklan berbayar melalui Facebook. Dari 2008 jadi titik balik Oriflame memperlebar perannya sampai menjangkau seluruh Indonesia. Yang saat itu mungkin hanya wilayah Jogja, terus akhirnya kita memanfaatkan teknologi digital marketing itu bisa menjangkau pulau-pulau di Indonesia. Nah itulah saat itu memang kelebihan pemasaran melalui digital, kita bisa menjangkau orang dari berbagai dari seluruh pulau di Indonesia tanpa kita harus mendatanginya satu-satu. Dari 18 akhir sampai sekarang pun kita masih memanfaatkan teknologi itu untuk mengembangkan proyeksi pasar kita ke seluruh Indonesia. Oke. Untuk badan umumnya. Terima kasih Pak Fandi. Oh ya, ini ada teman-teman ya. Kalau misalnya teman-teman semua mau bertanya, silakan nanti langsung open mic saja ya. Monggo silakan dari teman-teman siapa yang mau bertanya terlebih dahulu, mungkin bisa langsung open mic saja. Oke, saya Kak Vicky. Oke, silakan Pak Fesoli untuk pertanyaannya, silakan. Salam kenal Pak Fandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sama dengan Mas Vicky. Ini mahasiswa Mercu Buana. Pertama, saya ini tidak ngerti umbi-umbian ya Mas ya, tidak mengerti umbi-umbian. Bedanya umbi Garut dengan kalau saya ngomongnya pohung ya kan, terus ada lagi bute, itu perbedaannya di mana kok bisa Pak Fandi mengambil umbi Garut ini sebagai untuk produk Oriflame ini, perbedaannya di mana? Iya, sebenarnya kan gini Pak, jadi kan umbi Garut kan sebenarnya kan dari dulu ya, dari zaman mbah-mbah kita mungkin ya, dari zaman nenek moyang kita itu sebenarnya sudah dimanfaatkan. Dari dulu itu sebenarnya sudah terkenal untuk pengobatan lambung. Kalau mungkin bapak-bapak mungkin kalau tanya simbah-simbah atau mungkin kakeknya gitu mungkin paham. Jadi orang dulu itu kalau sakit perut itu pasti larinya dibuatkan jenang Garut kayak gitu. Mungkin bisa dicek ke simbahnya masing-masing, nanti hampir semuanya pada sudah familiar dengan fungsi umbi Garut. Cuma kan akhirnya semakin kesini kan komoditi itu kan semakin langka ya, karena kan ketersediaan lahan itu kan semakin tipis. Yang dulu mungkin umbi Garut itu kan tumbuh liar di ladangnya masing-masing orang di kanan kiri kan. Kalau dulu kan ya masih banyak lahan kan ya Pak, jadi kan
umbi Garut itu kan dulu kan sangat liar sekali di perkebunan kayak gitu. Cuma kan sekarang kan hanya di lokasi-lokasi tertentu gitu. Nah itu dari dulu memang saripatinya. Jadi umbi Garut itu kan bisa diambil saripatinya. Lah saripatinya itu memang dari dulu itu terkenal khasiatnya untuk obat perut kali dulu, obat sakit perut kali dulu namanya. Jadi diambil saripatinya kemudian dibuat bubur seperti itu. Nah ini kan konsep Oriflame ini kan kita memang membuat saripati umbi Garut itu menjadi sereal yang siap seduh seperti itu dengan tidak mengurangi manfaatnya. Bahkan kita tambahkan formula-formula lain seperti susu tawar, kemudian pemanisnya kita juga menggunakan gula kelapa yang lebih ramah untuk penderita diabetes. Dan umbi Garut itu memang mirip sih dengan ganyong Pak. Jadi mungkin kalau Bapak lihat teks morfologinya ya penampakannya itu mirip. Jadi kayak ada bulir-bulirnya gitu, kayak ada ros-rosnya gitu. Tapi memang beda. Beda ternyata. Beda. Kalau umbi Garut itu dia agak panjang. Dia agak panjang, kemudian kalau ganyong itu dia warnanya kemerahan dan dia agak pendek bentuknya. Gitu. Cuma di beberapa tempat di Indonesia itu memang namanya beda-beda Pak. Jadi ada yang menyebutnya Garut, kemudian ada yang menyebutnya Kerut, ada yang menyebutkan Lerut, ada yang menyebutkan apa. Jadi setiap daerah itu namanya berbeda-beda. Dulu saya kira malah karena berasal dari kota Garut, Pak. Saya kiranya gitu juga, memang, Pak. Kita selama ini memang edukasinya kadang masih terkendali. Jadi orang mindset pemikirannya itu umbi Garut itu umbi yang berasal dari Garut. Padahal tidak, umbi Garut yang namanya kalau orang Jawa ya Garut itu namanya. Jadi memang namanya umbi Garut, bukan dari kota Garut. Ya. Oke Pak Sandi, pertanyaan saya berikutnya satu lagi, mohon maaf. Tadi selain untuk untuk penyakit diabetes ya, segmentasi dan targeting produk Oriflame ini apa Pak? Ya oke. Kalau Oriflame ini kan kita punya 3 target market ya Pak, dengan 3 produk yang formulanya berbeda semua. Jadi kita punya yang namanya yang pertama itu adalah Oriflame Gastro, yang boxnya itu warnanya pink. Nanti mungkin Mas Vicky bisa melihatkan sampel produknya. Ini kebetulan saya lagi dulu, jadi saya nggak bisa menunjukkan bentuk produknya. Jadi yang Oriflame Gastro itu memang kita formulasikan untuk memperbaiki masalah pencernaan Pak. Memperbaiki masalah pencernaan, kemudian menurunkan asam lambung saat asam lambung naik seperti itu. Jadi lebihnya ke membantu memperbaiki pencernaan dan menjaga pencernaan. Kemudian yang kedua itu ada yang namanya Oriflame Slim. Oriflame Slim itu produknya kita formulasikan dengan green tea, kemudian ada psyllium husk. Itu fungsinya untuk menjadi asupan orang yang sedang program diet sehat Pak. Jadi untuk mengganti sarapan pagi dan makan malam. Jadi orang yang biasanya pagi atau malam itu makan nasi, kita sarankan untuk mengkonsumsi yang Oriflame Slim. Tapi dengan makan siang ya tetap biasa seperti itu, karbohidrat kompleks dan nasi biasa, asalkan pagi sama malam diganti dengan Oriflame Slim. Kemudian untuk yang ketiga yang Oriflame Low IG yang boxnya warna hijau itu kita targetkan untuk asupan pendamping diabetes. Jadi orang-orang yang selama ini mungkin terkendala dengan orang-orang yang punya penderita diabetes, yang dia takut makan nasi, kemudian dia takut makan produk yang dari tepung-tepungan, itu bisa disubstitusi dengan Oriflame yang low IG. Karena di situ memang kandungan kalorinya rendah, kemudian itu makanya kan low IG itu kan low index glikemik. Jadi kan indeks glikemik itu kan tingkat kenaikan gula darah ya ketika memang itu dikonsumsi sama orang. Nanti bisa di searching indeks glikemik itu apa, dan Oriflame Low IG itu memang kita targetkan untuk orang yang memang dia
ingin mengkonsumsi selain nasi seperti itu, Pak. Tetapi tetap aman. Oke. Gambaran umumnya seperti itu. Ada lagi mungkin Pak Faisoli? Ampun. Oke. Apabila teman-teman yang lain mungkin untuk bertanya, silakan. Ya, Mas Puji. Oke. Pak Fandi. Silakan Pak Gali. Ya, Pak. Ini saya ada, mohon maaf dulu, sini saya tidak menampilkan gambar, soalnya kamera laptop saya rusak. Oh ya. Pertanyaan saya itu, kalau pemula seperti saya itu, nah dapat idenya itu dari mana, Pak? Kok bisa muncul ide in Oriflame ini, idenya muncul dari mana? Ya, mungkin saya tadi sudah sempat singgung ya. Jadi kan sebenarnya kan konsep Oriflame itu kan dari awalnya kan bukan sereal umbi Garut, Pak. Jadi memang namanya kan sereal beras merah ya dulu. Cuma kan kita keterbatasan bahan baku dan kita tidak bisa menjamin kontinuitas produksi beras merahnya itu. Akhirnya itu tadi kebetulan saat itu kita menemukan sebuah potensi di Pajangan Bantul ya. Pajangan Bantul kan di sana terkenal dengan ladang Garutnya di sana. Memang di sana masih komoditas umbi Garut di sana masih banyak sekali. Dan di sana kan memang jadi komoditinya adalah emping. Di sana kan awalnya kan produk umbi Garut itu cuma diolah jadi emping, Pak. Jadi emping, kemudian dibuat tepungnya, saripati umbi Garutnya tadi, cuma belum dalam bentuk sereal. Akhirnya kan kita formulasikan supaya orang itu mengkonsumsi saripati umbi Garut itu tidak repot. Karena kalau untuk mengkonsumsi saripati umbi Garut atau tepung pati umbi Garutnya itu, kalau dari tepungnya itu kan repot, dia harus mencairkan dengan air dulu, kemudian dimasukkan panci, kemudian dipanaskan, kemudian sambil diaduk-aduk terus sampai dia jadi bubur seperti itu. Itu kan repot ya. Akhirnya kita coba buat produk sereal yang itu akhirnya orang lebih mudah dalam penyajiannya. Jadi tidak perlu mencampurkan ke air dingin dulu, kemudian tidak perlu membuat buburnya. Jadi langsung produk itu bisa disedot dengan air panas dan bisa langsung dikonsumsi. Akhirnya muncullah itu sereal yang berbahan dasar umbi Garut yang di awalnya memang saat itu memang rasanya kan belum seenak sekarang, karena kan masih proses dicoba ya Pak saat itu. Dan alhamdulillah memang semakin kesini kan semakin kita punya variannya semakin banyak, karena kita memang paham keinginan masyarakat itu kan pengen varian yang variatif ya, tidak hanya monoton yang original dan sebagainya. Mungkin ada orang-orang yang pengen vanilla, terus akhirnya kita buatkan varian vanilla, ada yang jahe, rasa jahe dan sebagainya. Ya. Untuk pertanyaan yang kedua, Pak, kalau di masa pandemi ini kan pasti banyak permasalahan ya. Nah, itu permasalahan yang muncul itu apa aja, Pak? Terus cara mengatasinya bagaimana gitu? Ya, saya kira kalau di pandemi ini hampir semua sektor bisnis mengalami masalah yang sama ya Pak. Jadi mulai dari penurunan omset, kemudian ada pengurangan karyawan. Tapi alhamdulillah itu di awal pandemi kemarin malah itu jadi titik balik Oriflame itu tumbuh lebih pesat Pak. Karena saat itu mungkin sebelum pandemi mungkin orang kurang aware ya, kurang sadar dengan produk-produk kesehatan seperti itu. Akhirnya saat awal pandemi itu malah kita punya kelonjakan omset maupun kita rekrutmen karyawan itu sampai 2 kali lipat dari sebelumnya. Jadi yang awal pandemi itu kita prediksi kita akan stop produksi, bahkan kita tidak ada jualan selama 3-6 bulan ke depan. Tapi alhamdulillah di awal pandemi itu malah kita sama-sama mitra itu sama-sama malah mendapatkan peningkatan omset, karena mungkin orang mulai sadar ya terhadap produk kesehatan, terutama untuk menjaga pencernaan. Itu kan memang pas itu kan awal-awal pandemi memang banyak ya COVID itu yang kadang diserang pencernaannya dan sebagainya. Nah itu memang kita karena dari awal memang
campaign kita memang mengarah ke pencernaan, lah kita dapat momentumnya di situ kemarin. Dapat momentumnya di situ, akhirnya malah saat itu yang mungkin perusahaan-perusahaan lain PHK karyawan, dan alhamdulillah saat itu Orifive malah rekrutmen karyawan dari berapa saat itu ya? 40-an kalau dari 40 itu malah jadi sekitar 80-an Pak itu karyawan kita. Itu jadi itu jadi kemarin malah jadi titik balik kita seperti itu untuk lebih mengenalkan produk-produk kesehatan kita ke seluruh Indonesia. Cukup itu aja dari terima kasih. Oke. Terima kasih Mas Gali, Pak Gali atas pertanyaannya. Selanjutnya saya serahkan ke Pak Fahrul. Mungkin saya batasi 2 pertanyaan saja ya Pak ya, mengingat waktunya juga udah akan habis ya. Kita sampai 2.30. Silakan Pak Fahrul. Ya, terima kasih Mas Wiki. Sebelumnya perkenalkan Pak Fandi, nama saya Fahrul, mahasiswa dari UMBY. Kemarin saya sudah nge-infoin sih Pak. Jadi saya ini tertarik dengan cara pemasaran seperti itu karena kemarin juga saya pernah latihan kayak bisnis gitu, tapi terkendala di masalah pemasaran. Jadi mungkin bisa sharing gitu juga sih Pak. Nah, yang pertama ini kalau untuk produk Oriflame ini tuh kira-kira dalam pemasarannya lebih online atau offline ya Pak untuk produk Oriflame-nya? Ya, sebenarnya untuk saat ini itu kita masih didominasi sama pasar online Pak. Dominasi pasar online karena memang ya itu tadi kita di awal memang 2018 itu kan kita mulai mengembangkan teknologi digital marketing kita ya untuk pemasaran. Maka akhirnya walaupun sampai sekarang ini ya sampai terakhir bulan ini tuh kita 85% itu masih didominasi dengan pemasaran by online gitu. 15%-nya itu offline. Offline itu artinya kita kerjasama dengan distributor yang dia punya channel-channel ke supermarket, minimarket, kemudian ada kita juga kerjasama sama kantor pos juga Pak. Untuk di cabang-cabangnya kantor pos itu kita kerjasama dengan mereka, produk kita ada di sana seperti itu. Cuma memang ini kita mulai mengembangkan distribusi offline-nya Pak, karena ini online itu kan ya namanya online itu kan kita tidak tahu itunya ya Pak, ketidakpastiannya itu tinggi ya kalau online itu seperti itu. Iya Pak, benar sekali. Ini dominasi dengan penjualan dari online, tapi kita mulai akhir tahun ini mulai merambah ke pasar offline. Kita mulai mengajak distributor ya terutama itu untuk lebih merapatkan produk kita ke minimarket, kemudian supermarket, yang terutama kita fokusnya di DIY dulu Pak. Jadi ketika di DIY itu nanti sudah rapat, otomatis nanti wilayah-wilayah lain di Pulau Jawa, bahkan di luar Pulau Jawa itu akan mengikuti, karena kita sudah punya istilahnya punya portofolio penyebaran produk itu di DIY itu produk ini ada di semua minimarket dan permintaannya itu sudah terbukti ada. Kalau kita sudah bisa menjamin produk itu ada permintaannya di pasar offline, kita mau menawarkan produk itu keluar pulau, ke luar provinsi, itu kita yakin menawarkan ke distributor luar itu kita punya bukti istilahnya kayak gitu Pak, punya bukti karena ini sudah diterima di supermarket, minimarket, terutama di lokal DIY. Kemungkinan ini kan sampel di DIY ini kan kalau sudah terbukti diterima itu kan otomatis ketika ini diterapkan di wilayah lain itu kemungkinan akan sama. Jadi memang untuk pasar offline kita sedang fokus menggarap di pasar DIY dulu, tapi nggak menutup kemungkinan nanti tahun depan kita akan merambah ke luar DIY. Baik Pak. Oke, kalau misalnya ini Pak kan tadi sempat menyinggung masalah offline ya Pak. Nah, kalau untuk offline-nya sendiri kira-kira dari Bapak ini semacam cara apa yang lebih efektif untuk melakukan promosi Pak? Kalau misalnya online kan udah ada semacam kayak iklan seperti itu. Kalau untuk offline kira-kira apa ya Pak? Semacam caranya biar lebih efektif gitu.
Ya, kalau offline ini kita sedang merancang strategi branding, Pak. Jadi kita kan yang sementara jalan ini kan kita kan produk kita kan ada di minimarket, supermarket, di DIY ya kayak gitulah. Kita ada beberapa strategi untuk menempatkan istilahnya SPG ya. SPG itu edukator lah, sales edukator itu orang yang memang dia berjaga di minimarket, supermarket itu khusus untuk menjelaskan produk Oriflame itu ke orang yang lalu lalang ke minimarket, supermarket. Itu cukup efektif untuk orang itu akhirnya yang tadinya mungkin melihat produk Oriflame di rak itu hanya sekedar sliver atau mungkin melihat biasa, itu kita stop dan kita beri edukasi, dan banyak juga setelah kita edukasi dengan tim kita itu akhirnya dia mau mencoba beli di minimarket itu, dan ada repeat order lagi mungkin 1 minggu setelahnya dan sebagainya, dan itu progresnya semakin naik sih Pak. Dan untuk tahap selanjutnya sih kita itu pakai strategi branding baliho mungkin ya. Jadi baliho itu kita ingin bekerja sama dengan public figure. Jadi public figure seperti nantinya seperti atlet-atlet olahraga kayak gitu akan kita istilahnya bahasa kerennya sekarang di endorse ya Pak, di endorse ya, di endorse. Kemudian kita punya hak untuk punya hak untuk menampilkan foto mereka dengan produk kita itu kita pasang di baliho di perempatan strategis di DIY seperti itu, dan itu akan kita tulis di bawahnya tersedia di minimarket, supermarket atau di K24 rencana Pak. Ini K24 kan kita masih proses negosiasi masuknya ke sana ya. Ketika itu di K24 masuk, kita mau branding dimanapun, ketika itu diarahkan ke K24 atau ke supermarket, minimarket terdekat, itu pasti orang tahu cara mencarinya produk itu. Karena sama aja kalau seumpamanya kita sudah branding di tempat-tempat strategis, tapi orang bingung cara mendapatkannya, itu kan akhirnya kan promosi kita kan jadi mubazir, istilahnya jadi sia-sia, karena kan orang hanya tahu produk Oriflame tapi bingung cara mendapatkannya. Oke, baik, terima kasih. Mungkin saya summary ya dari semua yang telah kita bahas. Ternyata dari Pak Fandi itu terinspirasi dari komoditasnya ya. Jadi dari jumlah barang yang cukup banyak itu, mohon maaf saya izin mute ya. Oke, Pak Farul, saya summary. Jadi tadi Pak Fandi sendiri itu ternyata menjalankan bisnisnya itu menggunakan 2 cara ya, baik offline maupun online itu jalan berdampingan. Kemudian kita juga tahu bahwa alasan kenapa memilih Umbi Garut adalah pertama mungkin karena dari background-nya Pak Fandi yang mengetahui ya seperti apa cara mengolah bahan pangan, dan juga kemudian mengetahui tempat bahan produksi yang kuantitasnya itu mudah didapatkan dan banyak, yaitu di Pajangan yang kebetulan banyak umbi-umbian gitu, umbi Garut terutama ya. Nah itu tadi sedikit summary, dan ini mungkin terakhir, terima kasih Pak Fandi, mohon maaf sudah lebih waktunya juga. Mungkin saya mau minta pesan-pesan untuk anak-anak muda terutama mahasiswa agar lebih termotivasi lagi untuk memulai wirausaha ya, terutama wirausaha di tengah perkembangan teknologi ini ya, kayak memanfaatkan teknologinya itu seperti apa, mungkin bisa kasih pesan-pesannya lah, kita kasih wejangan apa nih sebagai penutup untuk kita semua malam hari ini. Silakan Pak Fani mungkin bisa memberikan pesan dan pesannya kepada kami. Oke, mungkin kalau dari saya sih, jadi kan gini saya punya moto gini Mas, jadi kesalahan terbesar orang itu adalah orang yang tidak pernah melakukan kesalahan. Ya, jadi paham ya Mas. Jadi artinya orang yang tidak pernah melakukan kesalahan itu adalah kesalahan terbesar orang. Jadi ketika kita tidak mau mencoba sesuatu, itu kita takut kegagalan, itu pasti kita tidak bisa melangkah lebih baik. Artinya gini, jadi sebenarnya kita itu diberi jatah gagal kalau ibaratnya kalau huruf itu A sampai Z ya Mas ya. A sampai Z. Jadi
bulan ini kita boleh gagal di A, tapi bulan besok kita itu tidak boleh gagal di A lagi. Bulan besok itu kita harus gagal di B. Bulan selanjutnya kita harus gagal di C. Bulan selanjutnya kita harus gagal di D. Seperti. Tapi tidak boleh mengulang kegagalan sebelumnya, Mas. Tidak boleh mengulang kesalahan sebelumnya. Dan itu kita punya jatah itu tadi abjad A sampai Z. Seperti itu. Jadi ketika semua runtutan kesalahan itu kita sudah pernah kita lakukan semuanya A sampai dengan Z, yaitu akhirnya kita akan menguasai medan perang. Medan perang itu artinya teman-teman yang mencoba mulai berwirausaha itu ketika dikasih jatah kegagalan A sampai Z, ya habiskanlah itu sampai teman-teman paham jenis lubangnya, kemudian kedalaman lubangnya, jebakan lubangnya dan sebagainya. Tapi itu harus tidak boleh dilakukan di lubang yang sama kesalahannya. Ya, ketika sudah khatam kesalahannya sampai A sampai Z, nanti insya Allah teman-teman akan menemukan pola bisnis atau pola wirausaha yang itu teman-teman tidak akan mengulangi kesalahan A sampai Z itu tadi. Baik. Terima kasih banyak Pak Fandi. Sangat bermanfaat sekali untuk kami ya. Mungkin saya ulangi lagi ya. Inti utamanya adalah jangan takut memulai dan juga jangan takut untuk melakukan kesalahan dan jangan sampai melakukan kesalahan yang sama gitu ya di kemudian hari gitu. Mungkin itu penutup dan pesan dari Pak Fandi untuk anak-anak muda, untuk mahasiswa agar tidak takut ya untuk memulai wirausaha di era perkembangan teknologi ini. Mungkin sekian, terima kasih atas waktunya terutama Pak Fandi. Terima kasih banyak juga sudah memberikan wejangan-wejangan kepada kami gitu ya. Insya Allah ini juga nanti akan kita upload ke YouTube dan akan kita bagikan ke teman-teman mahasiswa yang lain ya Pak ya. Terima kasih semuanya, terima kasih juga teman-teman mahasiswa yang lain. Saya tutup acaranya pada kali ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya, selamat malam. Ya, terima kasih Pak Fandi. Terima kasih Mas Fandi.